Ini udah. Udah dibuka. Kita kelompok berapa? Lima. Sabar, ada suara adik gue. Mulai 1, 2. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 Manajemen Operasional kelas B ingin memaparkan presentasi kami yang berjudul Analisis PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE di bidang logistik. Kelompok kami terdiri saya sendiri, Helix Januar, lalu ada Sultan Alif Baihaki, Jessica Kartika Aritonang, Adisa Naswa, Arinda Dewinta, dan Hotliana Dewi Saragi. Dipersilakan. PT Tiki Jalur Nugraha atau JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Perkembangan di dunia digital dan online saat ini berkembang kian pesat. Hal ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi JNE. Peluang yang terus tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah. Dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang, lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubungkan dengan sistem komunikasi online, dikawal dengan sistem dan akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. Berikutnya yaitu analisis penerapan manajemen operasional logistik pada perusahaan JNE. Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi operasional yang tepat dalam rangka agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien serta dapat menguasai pasar. Operasional merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan untuk mengembangkan usahanya. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pemilihan lokasi harus memperhatikan potensi pasar yang tersedia di sekitar lokasi tersebut. Oleh karena itu, JNE membuka cabang di berbagai daerah dengan melihat lokasi daerah tersebut. Daerah tersebut biasanya berada di tengah kota atau dekat dengan penduduk sekitar. Selain itu, pengendalian kualitas atau quality control merupakan suatu aktivitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas yang dihasilkan perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Sehingga aktivitas ini merupakan suatu kegiatan yang terpadu dalam perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan kualitas sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT JNE dapat merupakan tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa ekspedisi JNE. Layanan jasa yang berkualitas dan baik tentu dapat bersaing di pasaran. Lokasi dan pengendalian kualitas sangat penting sebagai alat untuk operasional. Lokasi perusahaan yang strategis mampu menjadi
keunggulan bagi perusahaan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Sedangkan pengendalian kualitas yang diterapkan bisa memberikan penilaian terhadap suatu layanan jasa, sehingga akan membentuk suatu identitas layanan. Sehingga sampai sekarang JNE masih menjadi salah satu layanan jasa ekspedisi yang memiliki peminat, dan JNE meneliti jalur Nugra Eka Kurir sudah memulai bisnisnya sejak 26 November 1990. Saat ini JNE tidak hanya melakukan pengiriman di seluruh Indonesia, tetapi juga dari luar negeri ke Indonesia. Analisis 10 keputusan manajemen, yaitu yang pertama desain jasa. PT Tike Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, desain jasanya bervariasi. Contohnya yaitu JNE Loyalty Card atau GLC yang diperuntukkan khusus untuk pelanggan setia JNE. Super Speed atau SS yang mengklaim layanan paketnya akan sampai dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan OK atau ongkos kirim ekonomi yang layanannya tergolong murah. Yang kedua yaitu pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas bisa dilihat dari 5 aspek, yaitu yang pertama, waktu operasional. Jam operasional JNE yaitu melayani pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 8 malam. Yang B, jumlah cabang dan keterjangkauan, yaitu cabang JNE tergolong banyak, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Yang ketiga, pilihan layanan. Layanan JNE bervariasi, mulai dari layanan bisa memesan makanan khas daerah atau yang dikenal sebagai layanan pesona atau pesanan oleh-oleh Nusantara, hingga layanan Jessica atau jemput ASI seketika, yaitu untuk membantu ibu-ibu menyusui yang juga masih harus bekerja. Yang keempat ada aplikasi untuk smartphone, yaitu selain web yang membantu pelanggan untuk memperoleh informasi layanan JNE ini, sekarang JNE juga sudah membuat aplikasi, yaitu aplikasi MyJNE. Yang terakhir yaitu layanan jemput paket. Layanan ini disebut JNE Pipo atau JNE Pick Up Point, yaitu layanan untuk mengambil paket di agen oleh si penerima paket itu sendiri. Yang ketiga, ada strategi proses. JNE menjalin kerjasama bisnis. JNE memiliki tagline Connecting Happiness yang berarti mengantarkan kebahagiaan. Maknanya luas, sehingga jika bicara tentang JNE, maka bukan hanya tentang pengiriman paket, namun dalam berbagai aspek di tiap kehidupan masyarakat. Hal ini karena 4 sektor, yaitu SDM, infrastruktur, teknologi informasi, dan lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar, yaitu menjadi perhatian utama perusahaan. Lalu JNE membuka peluang kerjasama dengan menjadi mitra atau agen JNE untuk menciptakan wirausahawan yang membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dari segi kapabilitas, perusahaan dalam menangani kapasitas pengiriman yang terus bertambah, JNE juga terus mengembangkan performa sektor IT dan infrastruktur. Yang keempat, strategi lokasi. JNE memilih lokasi yang strategis dalam membangun kantor cabangnya atau kantor pusatnya, yaitu di daerah pusat kota tersebut. Dan karena JNE sudah lama berpengalaman di bidang ekspedisi, kantor cabang JNE terbilang cukup banyak
dan bisa dijangkau sampai pelosok daerah untuk memudahkan pengiriman paket sampai ke pelosok daerah. Yang nomor 5 yaitu strategi tata letak. Tata letak JNE terbilang strategis, di mana bagian customer service-nya diletakkan di depan kantor, setelah pintu, agar pelanggan yang ingin komplain atau meminta informasi bisa langsung ke meja depan, tidak masuk ke bagian dalam kantor yang dimana ada paket-paket. Jika banyak orang yang lalu lalang di bagian gudang, ditakutkan paket akan hilang atau dicuri. Yang keenam, sumber daya manusia. Dalam hal pengendalian kualitas, JNE berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi konsumen. JNE mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari pengembangan dan pengendalian kualitas. Lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubung dengan sistem komunikasi online, dikawal oleh sistem dan akses situs informasi yang efektif serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian kualitas layanan. Yang ketujuh, ada manajemen rantai pasok. Menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia memang menjadi visi perusahaan yang didirikan sejak tahun 1960 ini. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan, terutama impor atas kiriman peka waktu melalui gudang rush handling. Misinya untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Yang ke-8, manajemen persediaan. Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Seiring dengan peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh juga berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan penanganan kiriman impor PK semakin berkembang. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, serta distribusi. Peluang yang terus tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini, titik-titik layanan JNE telah mencapai di atas 6.000 lokasi dan masih terus bertambah, dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang. Lebih dari 150 lokasi JNE telah terhubungkan dengan sistem komunikasi online, dikawal oleh sistem dan akses situs informasi yang efektif, serta efisien bagi konsumen dalam upaya mengetahui status terkini pengiriman paket atau dokumen. Yang ke-9, penjadwalan jam kerja JNE. Hari kerja Senin sampai Jumat, jam kerjanya jam 8 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Sabtu dari jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Minggu jam 8 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Hari dan jam kerja agen, subagen, gerai, dan lainnya sama seperti halnya jam kerja kantor pada umumnya. Kantor JNE juga memiliki jam kerja reguler seperti kantor lain, kebanyakan yaitu dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Berikut hari dan jam kerja agen, subagen, gerai, dan lainnya. Hari kerja Senin sampai Jumat, jam kerja jam 8 sampai jam 5, Sabtu Minggu tutup. Yang ke-10 ada pemeliharaan privasi dan keamanan informasi pelanggan JNE. Berikut ini adalah kebijakan dan praktek yang dilakukan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE untuk menunjukkan komitmen JNE di dalam menjaga dan memelihara privasi dan keamanan informasi pelanggan JNE pada saat menggunakan situs JNE dan situs JNE Loyalty Card.
serta aplikasi mobile JNE. Kebijakan privasi JNE tidak pernah memperjualbelikan, menukar, atau memperlihatkan kepada khalayak umum dan pihak manapun segala informasi yang berkaitan dengan data pelanggan yang menggunakan situs JNE, situs JLC, dan MyJNE. Semua transaksi di situs JNE, situs JLC, dan aplikasi MyJNE disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta kebijakan internal JNE. Layanan pelanggan JNE. Situs JNE dengan mengakses situs JNE, pelanggan dapat menikmati fitur lacak kirim, tarif kiriman, dan titik layanan JNE. Mobile JNE. Dengan menggunakan aplikasi MyJNE, pelanggan dapat menikmati fitur lacak kiriman, tarif kiriman, JNE Nerbi, MyJob, MyCOD, dan MyCOD Wallet. Situs JLC dengan mengakses halaman khusus pelanggan, loyal JNE dapat mengetahui transaksi mereka selama menggunakan layanan penghantaran yang ada di JNE dan reward yang diberikan. Pengamanan situs JNE. Untuk mengakses fitur yang ada di situs JNE, JNE tidak memerlukan informasi dari pelanggan. Semua pelanggan JNE dapat menggunakan fitur tersebut tanpa syarat. Akses ke dalam situs JNE menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer atau SSL 2048-bit untuk memproteksi komunikasi antara perangkat komputer dan perangkat mobile pelanggan ke server JNE selama pelanggan mengakses situs JNE. Pengamanan situs JLC dan aplikasi MyJNE. JNE menggunakan dua lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses pelanggan di situs JLC dan aplikasi MyJNE, yaitu Secure Socket Layer atau SSL, yaitu teknologi pengamanan yang mengacak jalur komunikasi antar perangkat komputer dan perangkat mobile, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. User ID dan password. Password hanya diketahui oleh pelanggan sendiri. JNE tidak dapat mengetahui password dari pelanggan karena semua password dienkripsi sehingga tidak bisa dibaca. JNE menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer atau SSL 2048-bit untuk memproteksi komunikasi antara perangkat komputer dan perangkat mobile pelanggan ke server JNE selama pelanggan mengakses situs JLC dan aplikasi MyJNE. Alamat email. Selain sebagai proteksi juga untuk mengirimkan informasi transaksi pelanggan JNE. JNE mewajibkan pelanggan untuk memberikan alamat email agar JNE dapat mengirimkan informasi tentang JLC dan MyJNE. Untuk memastikan proteksi pengiriman informasi JNE ke alamat email pelanggan. Analisis proses perusahaan memperoleh bahan baku. JNE bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat, laut, dan udara, yaitu pelayanan paket pengiriman dan distribusi barang atau sesuai surat kirim dari pengirim kepada penerimanya. Dalam mengirimkan barang, sampai langsung kepada penerima atau door to door, baik dalam partai besar maupun partai kecil. JNE juga melayani charteran armada untuk muatan dalam partai besar, baik dalam kota maupun luar kota. Di samping itu, perusahaan menerima transit atau pemindahan muatan untuk barang-barang dalam kota yang dibawa armada besar karena berhubungan daerah kota. Terkadang ada jalan-jalan yang dilarang atau sulit untuk dilalui armada besar seperti truk atau semacamnya, sehingga perusahaan juga menggunakan sepeda motor untuk mempermudah dalam proses mengantarkan barang atau mengecer barang kepada penerima tanpa ada hambatan. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi, maupun dapat menentukan seberapa jauh kualitas layanan jasa yang dinilai oleh konsumen
dan proses pembangunan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa terutama jasa pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express perlu menggunakan strategi penetapan harga agar mampu bersaing dengan perusahaan jasa ekspedisi lain. Dari berbagai cara tersebut, JNE memperoleh bahan baku. Selanjutnya yaitu analisis bagaimana perusahaan melakukan kontrol perusahaan. Persediaan dalam inventory menentukan pergerakan distribusi perusahaan JNE. Peranan persediaan bagi JNE diantaranya yang pertama ada persediaan perangkai atau decoupling inventories, di mana fungsi ini berkaitan dengan bagaimana dua tipe rangkaian aliran informasi dan produk fisik bekerja dari hulu sampai ke hilir. Kedua aliran tersebut berbeda dalam hal titik asalnya, di mana produk fisik sumber utamanya adalah pabrik dan aliran informasi sumber dasarnya adalah konsumen. Yang kedua, persediaan musiman, di mana pengiriman jasa JNE berkaitan dengan permintaan musiman yang signifikan. Seperti halnya jasa pendidikan, jasa pariwisata, jasa perhotelan, dan lain-lain yang pola permintaannya musiman. Dengan demikian, sistem dan model persediaannya pun menyesuaikan dengan pola musiman tersebut. Beberapa layanan melibatkan tuntutan musiman yang signifikan. Yang ketiga, persediaan spekulatif. Sebuah layanan yang mengantisipasi peningkatan yang signifikan dalam biaya yang baik yang berhubungan mungkin akan lebih ekonomis untuk mengumpulkan dan memelihara persediaan yang besar dengan harga saat ini bukan untuk mengganti persediaan setelah meningkat. Strategi mempertahankan persediaan spekulatif dikenal sebagai pembelian maju. Yang keempat, persediaan siklus, di mana merujuk pada variasi normal pada tingkat persediaan. Dengan kata lain, tingkat persediaan dalam inventory berada pada titik tertinggi hanya setelah pesanan diterima, dan menurun ke titik terendah sebelum perintah baru diterima. Persediaan dalam perjalanan in-transit inventory. Istilah inventory dalam perjalanan digunakan untuk persediaan yang telah diperintahkan tetapi belum tiba. Yang kelima, persediaan pengaman atau safety inventory, di mana perusahaan JNE mempertahankan persediaan yang diharapkan akan memenuhi permintaan. Layanan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, namun yang jelas bahwa ketidakpastian dalam waktu pengisian dan permintaan selalu ada. Untuk mengatasi fluktuasi yang tidak diharapkan, banyak layanan mempertahankan persediaan yang melebihi persediaan disimpan untuk memenuhi permintaan yang diharapkan. Kelebihan persediaan ini disebut dengan safety stock. Pada dasarnya, kontrol persediaan yang dilakukan perusahaan JNE ini berkaitan dengan 3 pertanyaan dasar, yaitu jumlah seharusnya kuantitas pesanan, waktu pesanan ditempatkan, dan jumlah banyak persediaan pengaman atau safety stock. Sistem distribusi logistik pada perusahaan JNE. JNE menjadi perusahaan jasa distribusi dengan standar internasional yang mampu melayani kebutuhan semua lapisan masyarakat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. JNE menyadari bahwa menyebarkan titik distribusi dengan mengandalkan dana sendiri tidaklah murah. Perusahaan menilai bahwa teknologi canggih memang diperlukan, khususnya untuk memantau keberadaan barang yang dikirimkan. Namun yang tak kalah penting adalah sebaran titik distribusi. Untuk meluaskan pasar atau expanding the market, titik distribusi adalah faktor yang sangat vital, sebab cakupan yang luas akan memungkinkan penerapan strategi meluaskan pasar. Perlahan namun pasti, titik distribusi pun meluas hingga ke perumahan dan perkampungan di seluruh Indonesia. Untuk menciptakan titik distribusi yang masif, perusahaan menerapkan pola kemitraan yang diberi nama Cash Counter JNE dengan sistem bagi hasil
Sistem distribusi PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, yang pertama adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, yang terdiri dari sistem entry pesanan, order entry system, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Yang berikutnya, sistem persediaan atau inventory system, memiliki catatan persediaan. Berikutnya, sistem penagihan atau billing system, membuat faktur pelanggan. Sistem piutang dagang atau account receivable sistem penagihan uang dari pelanggan. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti, yang terdiri dari sistem pembelian atau purchasing system, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang berikutnya ada sistem penerimaan atau receiving system, menerima persediaan. Sistem utang dagang, account payable system, melakukan pembayaran. Yang ketiga, sistem yang menjalankan proses buku besar, yang terdiri dari sistem buku besar general ledger system, sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara gabungan. Yang berikutnya ada buku besar. General ledger adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan. Sistem memperbarui buku besar, update general ledger system, membukukan catatan-catatan yang mendeskripsikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang terakhir, ada sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system, menggunakan isi buku besar untuk pembuatan neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Dari analisis kami sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, JNE merupakan perusahaan raksasa yang bergerak di bidang logistik. Strategi-strategi yang digunakan perusahaan mencakup ruang yang cukup luas dan detail. JNE merupakan perusahaan jasa ekspedisi dengan quality control yang sangat baik. 2. JNE memiliki paket jasa yang cukup bervariasi, sehingga memungkinkan para customer memilih yang paling disukai dan tidak monoton. JNE juga mengklaim bahwa layanannya dapat sampai dalam waktu kurang dari 24 jam. Klaim tersebutlah yang selalu teringat dalam benak customer. Yang ketiga, JNE selalu berinovasi. Contoh inovasi dalam layanan Pesona, yaitu layanan pengiriman makanan lokal khas Nusantara. Lalu yang keempat, persediaan di dalam inventory JNE menentukan kegiatan ekspedisi. Salah satu cara JNE untuk mengontrol persediaannya yaitu dengan mempertahankan persediaan agar selalu memenuhi permintaan dan bersifat dinamis. Lalu saran kami kepada PT Jalur Nugraha Eka Kurir, yaitu hendaknya JNE terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal sistem pengelolaan gudang serta sistem distribusinya. Hal ini mengingat adanya peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan semakin besarnya permintaan masyarakat akan permintaan pelayanan jasa logistik. Yang kedua, perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak timbul keluhan-keluhan yang ditujukan oleh konsumen sehingga konsumen tidak berpaling ke perusahaan pesaing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM dalam perusahaan. Diharapkan agar dalam kegiatan operasionalnya, manusia sebagai otak dalam sebuah perusahaan mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik yang terkait dengan keputusan-keputusan manajemen dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Udah nih. Udah, nggak usah di-record.